Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabar Bapak Ibu, sahabat PNS, P3K, TNI, Polri, dan pensiunan PNS? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat di dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, dan semoga selalu sukses. Baik Bapak Ibu, sahabat PNS semuanya, pada kesempatan kali ini saya hadir untuk menyampaikan informasi ya mengenai THR. Nah, tentu saja ini selalu dinanti oleh Bapak Ibu mengenai informasinya, kapan cair dan berapa besarannya. Tentu saja ini selalu ditunggu ya. Nah, pada kesempatan kali ini ada informasi resmi ya dari Kementerian Keuangan. Beliau Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan ya, untuk yang belum menerima pencairan THR harap bersabar karena akan pasti dicairkan ya. Dan untuk itu ada juga bonus lebaran ya yang akan diberikan pula oleh Kementerian Keuangan. Nah, tentu saja mengapa ada keterlambatan di dalam pencairannya? Ini ada alasannya. Nah, ini dari Menteri Keuangan memberikan alasan atau penyebab ya, mengapa THR bisa terlambat ya. Maaf PNS yang belum terima THR harap sabar. Sri Mulyani ungkap penyebab bonus lebaran ASN lambat cair. Nah, ini kenapa lambat cair? Dan apa penyebabnya, mari kita simak ya. Ini ungkapan dari Menteri Keuangan. Dari lengkongayo.bandung.com, tunjangan hari raya THR telah menjadi topik perbincangan hangat di kalangan pegawai negeri sipil, PNS, TNI, Polri, dan pensiunan. Di tengah ekspektasi akan segera menerima THR pada Jumat 22 Maret kemarin, masih ada sebagian PNS yang belum menerima pembayarannya. Nah, apakah Bapak Ibu yang masuk dalam yang terlambat untuk mendapatkan THR ini? Nah, harap bersabar ya. Mari kita simak apa alasannya ini. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberikan penjelasan terkait alasan dibalik keterlambatan pencairan THR PNS tersebut. Sri Mulyani menjelaskan bahwa proses pencairan THR membutuhkan waktu yang tidak bisa diprediksi dengan pasti. Nah, ini alasannya ya. Proses pencairan THR melibatkan berbagai tahapan, termasuk pengecekan surat perintah pembayaran (SPM) dan masing-masing kementerian dari masing-masing kementerian atau lembaga. Jadi tidak semudah itu ya, harus dicek dulu surat perintahnya pembayaran, besarannya berapa, dan ini harus pas ya, harus jangan sampai ada kekeliruan. Hingga saat ini pengecekan SPM masih dilakukan, sehingga data mengenai kementerian lembaga mana saja yang telah mencairkan THR untuk para ASN masih belum diketahui. Namun demikian, pihak terkait seperti Bendahara Satuan Kerja telah menyampaikan SPM-nya ya, surat perintah membayar, kepada instansi terkait guna mempercepat proses pencairan THR. Selain itu, pencairan THR untuk PNS aktif juga memerlukan koordinasi antara Satuan Kerja Kementerian dan lembaga dengan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara atau KPPN. Setiap kementerian atau lembaga harus mengajukan permohonan pencairan THR ke KPPN ya, yang kemudian akan memprosesnya sesuai dengan prosedur yang berlaku. Sementara itu, bagi para pensiunan, pencairan THR akan dilakukan secara langsung melalui PT Taspen Persero dan PT Asabri Persero. Hal ini merupakan upaya memastikan ya bahwa pensiunan juga mendapatkan hak mereka dengan cepat dan tepat waktu. Meskipun terdapat keterlambatan dalam pencairan THR, Sri Mulyani selaku Menteri Keuangan menegaskan bahwa
jumlah anggaran untuk THR dan gaji ke-13 telah mengalami peningkatan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Total anggaran mencapai 99,5 triliun, menunjukkan komitmen pemerintah dalam memberikan penghargaan kepada para ASN yang telah bekerja keras. Dengan adanya kenaikan gaji sebesar 8%, pada tahun ini jumlah THR juga mengalami peningkatan sebesar 8%. Begitu juga dengan pensiunan yang mendapatkan kenaikan sebesar 12%, sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya. Sebagai salah satu komponen THR, berikut adalah gaji PNS terbaru 2024 ya. Ini untuk golongan 1 ya, 1A sampai 1D itu antara 2.522.600 hingga 2.901.400. Golongan 2, 2A hingga 2D itu antara 2.184.000 hingga 4.125.600 rupiah. Golongan 3, 3A hingga 3D itu terkecil adalah 2.785.700 hingga terbesar 5.180.700. Untuk golongan 4, golongan 4A hingga 4E, 4A itu yang terkecil 3.287.800 hingga 5.399.900 rupiah. Dan tertinggi ya untuk golongan 4E itu antara 3.880.400 hingga 6.373.200. Demikian ya Bapak Ibu info mengenai penyebab beberapa PNS belum menerima THR yang mulai cair pada 22 Maret yang lalu ya. Hal ini terkait dengan surat perintah pembayaran SPM dari masing-masing kementerian lembaga. Nah, ini harus dicek ya. Jadi demikian ya Bapak Ibu bisa memahami ya mengapa pencairan THR untuk para PNS ini terlambat. Ini diantaranya adalah pemeriksaan dari SPM ya, surat perintah membayarnya. Baik, terima kasih telah menyimak video ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, isi komentarnya, dan share video ini ke grup lainnya. Terima kasih, sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.